Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Febriansah dengan NIM 666 125 0033. Jadi saya di sini akan menjelaskan terkait dengan cloud computing untuk memenuhi tugas presentasi dari teknologi dan transformasi digital. Kawan-kawan, apa sih cloud computing itu? Jadi cloud computing itu adalah teknologi yang memungkinkan akses sumber daya komputer tanpa perangkat keras sendiri, memungkinkan pengguna mengakses data kapan saja dan dari mana saja. Nah, jadi dari cloud computing ini atau komputasi awam adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan sumber daya komputer melalui internet tanpa harus memiliki atau mengelola perangkat keras sendiri. Dengan teknologi ini, data aplikasi, layanan dapat disimpan serta dijalankan pada server yang berada di internet, sehingga pengguna bisa mengakses kapan saja dan dari mana saja selama terhubung dengan jaringan internet. Nah, jadi cloud computing ini sangat penting kawan-kawan, apalagi di era teknologi sekarang yang di mana-mana dalam mengerjakan tugas, dalam bekerja sekarang membutuhkan sekali teknologi ini. Nah, selanjutnya perkembangan teknologi komputasi dari server sendiri ke cloud. Jadi perkembangan teknologi komputasi ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Awalnya, organisasi harus memiliki server dan infrastruktur komputer sendiri untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi. Cara ini membutuhkan biaya yang besar untuk pembelian perangkat, perawatan, serta tenaga ahli. Dengan hadirnya cloud computing, perusahaan tidak perlu lagi menyediakan semua infrastruktur tersebut secara mandiri karena sumber daya komputasinya dapat disewa melalui internet sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya, konsep dasar cloud computing yaitu ada tiga. Yang pertama, server. Yang kedua, penyimpanan. Yang ketiga, database. Server. Server atau mesin virtual adalah sumber data yang disediakan oleh cloud provider, memungkinkan akses dan pengelolaan data secara online. Yang kedua, penyimpanan. Penyimpanan data atau storage di cloud memungkinkan pengguna menyimpan dan mengakses data dari mana saja tanpa perlu perangkat keras sendiri. Database. Database dalam cloud menyediakan platform untuk mengelola informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna secara online. Nah, jadi semua layanan tersebut itu disediakan oleh cloud provider dan dapat diakses oleh pengguna secara online. Jadi begitu. Oke, selanjutnya karakteristik utama cloud computing. Yang pertama ada on demand, akses layanan kapan saja tanpa kendala. Nah, jadi pengguna dapat menggunakan pengguna dapat menggunakan layanan cloud kapan saja tanpa harus melalui proses yang rumit. Nah, yang kedua broad access. Layanan dapat diakses dari berbagai perangkat. Nah, jadi layanan cloud ini dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti laptop, komputer, atau smartphone. Nah, yang ketiga itu ada resource pooling. Sumber daya digunakan bersama oleh banyak pengguna. Nah, jadi sumber daya komputasi ini digunakan bersama oleh banyak pengguna dalam satu sistem. Nah, yang terakhir itu ada rapid elasticity. Kapasitas dapat disesuaikan dengan sesuai kebutuhan, yang artinya kapasitas layanan dapat ditambah atau dikurangi dengan cepat sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya model layanan. Model layanan cloud computing.
yaitu ada IaaS atau IaaS, infrastruktur virtual untuk server dan penyimpanan. Nah, jadi model ini tuh menyediakan infrastruktur seperti server, storage, dan jaringan secara virtual. Yang kedua itu ada PaaS atau PaaS, platform untuk pengembangan dan aplikasi online. Jadi model ini itu menyediakan platform yang digunakan untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi. Yang ketiga yaitu ada SaaS atau SaaS, aplikasi siap pakai tanpa instalasi perangkat. Nah, model ini tuh menyediakan aplikasi yang dapat langsung digunakan melalui internet tanpa instalasi di perangkat pengguna. Oke, selanjutnya untuk keuntungan cloud computing. Yang pertama itu ada biaya. Cloud computing dapat mengurangi biaya perangkat keras dan perawatan, sehingga organisasi menghemat pengeluaran dan dapat mengolokasi, mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan lain. Yang kedua, ada akses data. Dengan teknologi ini, akses data menjadi lebih mudah dari berbagai lokasi, memungkinkan pengguna untuk tetap produktif dimanapun mereka berada. Yang ketiga itu ada kolaborasi. Cloud computing memungkinkan kolaborasi online yang lebih baik sehingga tim dapat bekerja sama secara efisien tanpa batasan geografis. Oke, selanjutnya. Nah, adoption rate. Nah, jadi cloud computing ini sekitar 75% dari organisasi saat ini beralih ke layanan cloud computing, menunjukkan menunjukkan peningkatan efisiensi dan fleksibilitas. Transisi ini memungkinkan mereka untuk mengurangi biaya, meningkatkan kolaborasi, serta akses data yang lebih baik dari berbagai lokasi, memperkuat daya saing di pasar. Nah, jadi sudah terbukti dari organisasi saat ini tuh beralih ke cloud computing. Oke, selanjutnya. Contoh penggunaan cloud computing. Yang pertama itu ada Google Drive. Untuk penyimpanan data online yang mudah dan penyimpanan data online yang mudah diakses. Yang kedua, Dropbox, platform berbagi file yang efisien dan aman. Yang ketiga, Gmail, layanan email berbasis cloud yang populer. Nah, jadi semua layanan tersebut itu memungkinkan pengguna akses data dan aplikasi tanpa harus menyimpannya di perangkat pribadi, kawan-kawan. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kesimpulan dari cloud computing ini merupakan teknologi modern yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya komputasi melalui internet secara fleksibel dan efisien. Teknologi ini membantu individu maupun organisasi dalam mengelola data, menjalankan aplikasi, serta mengembangkan sistem informasi tanpa harus memiliki infrastruktur komputer yang kompleks. Mungkin cukup presentasi dari saya terkait dengan cloud computing ini. Semoga dapat dipahami. Dan jika ada kata salah, maafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.